Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kayak kepotong gitu soalnya di saya. Oke, mungkin akan saya bacakan saja secara singkat mengenai pengalaman, prestasi, dan penghargaan yang beliau dapatkan. Nah, beliau pernah memimpin program relawan PHBD atau program Hibah Bina Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu penginisiasi dibuatnya konten berbahasa Inggris. Mungkin sekalian promosi kali ya, Bay. Boleh teman-teman cek IG-nya @exclusive in English sesuai dengan permintaan pendengar dengan pertimbangan suara pelanggan. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan manajemen mahasiswa nasional dengan nilai yang sangat baik dan pelatihan quality function deployment spesialis, yang diselenggarakan oleh Udemy. Beliau juga pernah memimpin pengembangan mahasiswa di komunitas Ribak Studio Squad atau RSS Medan, di mana beliau berhasil mengubah struktur organisasi dengan menyesuaikan visi organisasi untuk meningkatkan efisiensi jumlah pencapaian organisasi dengan menorehkan 54 prestasi dalam 1 tahun dengan menerapkan model pembinaan baru yaitu on action model. Beliau juga pernah memimpin di Kementerian Riset dan Teknologi Komunitas Smart Generation USU, atau anak-anak USU mungkin kenal nih sama organisasi ini, namanya SGC, biasanya dikenal, dan berhasil membawa organisasi menjadi yang pertama di USU dengan menerbitkan buku Mahir Menulis KTI, Debat, Business Plan, dan Exchange yang dijual di seluruh Indonesia. Nah, adapun prestasi dan penghargaan yang beliau torehkan adalah beliau memenangkan kompetisi bisnis plan USU pada tahun 2020, menjuarai kompetisi debat nasional dengan tema Revolusi Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Universitas Syekh Kuala pada tahun 2019, menjuarai kompetisi debat nasional dengan tema Student College in Critical of Economic ASEAN Community yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2019. Beliau juga meraih medal emas pada kompetisi Penang International Invention, Innovation, and Design yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Mara, Malaysia pada tahun 2019. Dan meraih medali perak kompetisi International Invention and Innovation Competition yang diselenggarakan oleh MNNF Network di Malaysia pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga menjadi juara pertama sekaligus pembicara terbaik kompetisi debat mahasiswa Indonesia regional pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2019. Beliau menjuarai kompetisi esai nasional yang diselenggarakan oleh USU pada tahun 2020, dan yang tidak kalah luar biasa, beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi utama USU dari Fakultas Teknik tahun 2020, sekaligus merupakan penerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan Batch 9. Wah, keren banget deh tuh teman-teman. Kalau kita lihat dari prestasi dan penghargaan yang ditorehkan oleh Kak Bayu, ya emang condong ke debat ya, maka dari itu kali ini webinar COI Indonesia menginisiasi, kali ini kita membahas tentang debat nih. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti webinar COI Indonesia sebelumnya, cenderung membahas ke arah beasiswa, kuliah di luar negeri, pertukaran mahasiswa, dan hal sejenisnya kalau teman-teman tahu. Nah, kali ini ada hal yang berbeda dari webinar COI Indonesia, di mana hari ini kita membahas tentang debat. Mana sih Anjrit? Oke. Kenapa bahas tentang debat? Karena saya ingin webinar ini, COI Indonesia itu ingin kayak lebih membuka pandangan teman-teman sekalian gitu loh tentang debat, bahwasanya debat itu tidak melulu berkonotasi negatif, di mana debat itu juga mempunyai hal positif, di mana kita dapat mendapatkan wawasan baru dari lawan debat, dan keterampilan kita juga dilatih dalam mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Mungkin ntar akan dibahas oleh Kak Bayu. Nah, melalui webinar yang diselenggarakan oleh COI Indonesia bersama narasumber pada malam hari ini, webinar ini akan memberikan saran, masukan, sekaligus paparan untuk menjawab tantangan-tantangan terkait debat sesuai dengan topik dan pembahasan yang telah ditawarkan. Lalu tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mungkin langsung saja, Kak Bayu, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik,
Baik teman-teman, kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya. Slide-nya boleh dibantu ya, mungkin. Slide-nya dari panitia atau saya nampil gimana? Dari panitia disediakan sih ya. Beril, boleh Ya, dibantu? baik teman-teman, sembari menunggu slide ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Suara saya kedengaran kan? Halo? Terdengar. Kedengaran. Kedengaran ya, baik. Teman-teman sekalian, Kedengaran. pertama puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita dapat bisa bertemu kembali. Kemudian teman-teman, saya berterima kasih sebanyak-banyak kepada Contribution of Education, COI Indonesia, yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya, saya ingin memaparkan bahwasannya saya bukanlah yang terbaik dalam pemaparan kali ini. Saya bukanlah orang yang terbaik dalam diskusi kali ini, namun saya hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang sedikit yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, slide-nya boleh dibantu nggak? Baik teman-teman sekalian, pertama kali gitu banyak orang bertanya bagaimana sih kunci sukses untuk meraih berbagai prestasi, untuk meraih berbagai penghargaan. Nah, teman-teman sekalian, perlu diingat bahwasannya ketika kita memenangkan sebuah kompetisi, teman-teman, janganlah dipandang hanya kompetisi dan penghargaan yang diraihnya, tapi lihatlah proses ke belakang apa yang telah ditempuhnya, sehingga ketika kita melihat beliau mendapatkan juara ini, juara itu, ketika beliau mendapatkan medali ini, medali itu, maka kita akan mengatakan bahwasanya pantas beliau mendapatkan itu karena prosesnya yang begitu berat gitu. Nah, oleh sebab itu, pertama kali saya ingin mengulik terlebih dahulu, apa sih yang menyebabkan ada mereka yang sukses, ada mereka yang tidak sukses gitu. Nah, teman-teman sekalian tuh banyak pertanyaan ketika saya ngisi seminar gitu. Saya udah berjuang keras, saya udah melakukan seperti yang dia lakukan, tapi ternyata dia sukses dan saya tidak sukses. Dia dapat juara dan saya tidak juara. Dia dapat ini, dan saya tidak dapat apa-apa gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan mengulik sedikit teman-teman, apa sih sebenarnya yang membedakan kedua hal ini. Mungkin teman-teman, salah satu contoh yang bisa kita bawa ke dalam dunia nyata adalah, teman-teman mungkin tahu tuh, handphone Nokia ya, handphone Nokia versus handphone Samsung ya. Nah, handphone Nokia dengan handphone Samsung. Teman-teman tahu nggak? Handphone Nokia itu memiliki engineer, memiliki teknisi yang sama-sama jeniusnya dengan handphone Samsung itu. Memiliki teknologi yang sama-sama canggih dengan handphone Samsung. Tapi kenyataannya, kenapa pada saat ini Samsung itu menjadi salah satu raja pasar dunia, sedangkan handphone Nokia itu kolaps dan tidak bisa merajai di dunia mobile phone gitu teman-teman. Nah, mungkin next bisa next. Nah, teman-teman sekalian, saya mulai dari sebuah cerita gitu. Sejak berabad-abad dahulu ya, teman-teman, sebelum teman-teman mungkin tahu gini, mungkin sebelumnya apa operator sebelumnya, ya ini. Nah, teman-teman tahu kita bersama bahwasannya pencipta pesawat itu adalah Wright bersaudara teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak cerita di balik penemuan Wright bersaudara itu? Nah, pada saat bersamaan teman-teman, sebenarnya pada saat itu semua itu pada saat abad 19 atau abad 20 saya lupa, semua penelitian itu diarahkan dengan bagaimana supaya manusia bisa terbang gitu. Semua penelitian para ahli, para jenius itu diarahkan bagaimana manusia bisa menciptakan mesin terbang gitu. Nah, tapi kenyataan teman-teman, ada seorang yang jenius yang bekerja di Harvard, tahu kan Harvard University, salah satu kampus terbaik ya di dunia. Nah, beliau pada saat itu teman-teman adalah salah seorang yang dikenal jenius, seorang profesor, seorang ilmuwan yang diberi dana sebanyak 500 juta, kalau dirupiahkan 500 juta rupiah teman-teman, untuk mendanai proyek pembuatan pesawat. Nah, untuk mendanai biaya proyek pembuatan pesawat dari Departemen Pertahanan Amerika, kan gitu. Namun teman-teman, bermil-mil jauhnya di kota Ohio,
Ternyata hidup dua orang pemuda yang bernama Ray bersaudara. Ya, dua orang pemuda yang bernama Ray bersaudara. Namun teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya Ray bersaudara ini tidak mengenyam pendidikan tinggi gitu. Mereka jangankan berkuliah, mereka hanya tamat SMA. Tidak hanya itu teman-teman. Mereka hidup hanya dari bengkel sepeda sederhana miliknya. Tetapi lambat laun ternyata yang berhasil menemukan pesawat itu bukanlah bukanlah jenius yang berkuliah di Harvard tadi teman-teman. Ternyata yang berhasil menemukan pesawat itu adalah Wright bersaudara. Nah teman-teman, beratus-ratus tahun kemudian ada sebuah penelitian dari seorang ahli psikologi Amerika Serikat ya, bernama Simon Sinek. Beliau meneliti bahwasanya apa sih yang membedakan antara Wright bersaudara dengan Bapak Langley. Nah ternyata teman-teman, hal yang mengejutkan adalah yang membedakan di antara mereka kedua adalah visi mereka melakukan penemuan tersebut. Ya, apa yang membedakan visinya? Ternyata setelah diselidiki, Bapak Langley hanya ingin membuat pesawat itu karena supaya dia bisa terkenal, karena dia supaya bisa kaya, teman-teman. Nah, dan di sisi lain, Wright bersaudara membuat penemuan tersebut karena ia yakin bahwasanya mesin terbangnya bisa bermanfaat bagi manusia dan bisa menjadi peradaban baru bagi manusia. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, berkat penemuan ini dinamakan teori Y, teman-teman. Ya, penemuan ini dinamakan teori Y. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, harus ada why yang benar yang mendasari kegiatan kita dan visi kita tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman, yang bisa saya simpulkan, mengapa ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal, padahal kita menempuh jalan yang sama, karena teori Y kita beda, karena visi kita beda, teman-teman. Nah, ini aku ada sedikit cerita ya, teman-teman. Ketika aku mengikuti berbagai kompetisi di kampus itu, nah, aku selalu memandang teori Y dan selalu memakai teori Y, sehingga beberapa kompetisi yang mungkin nggak menang, bisa menang gitu, teman. Nah, aku mulai kompetisi itu di lomba debat Universitas Kristen Satya Wacana ya. Nah, teman-teman pada saat itu tahu nggak kenapa aku mengikuti kompetisi itu? Karena teman-teman, pada saat itu organisasiku ya, komunitasku sedang berhutang karena pekerja kami mengalami defisit ya. Namun teman-teman, kami bukanlah komunitas yang besar ya. Anggota kami hanya 25 orang. Dan aku perhitungkan, kalau misalnya defisit kurang lebih sebanyak 3 juta ini dibagikan ke anggota, itu setiap anggota itu harus menyumbang sekitar 120.000 teman-teman. Nah, sedangkan di antara anggotaku tuh ada yang memang yang makan sendiri harus nyari sendiri, uang kuliah harus ditanggung sendiri, dan begitu kejamnya saya selaku ketua tidak berani bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu, saya putuskan mengikuti sebuah kompetisi terbesar di Indonesia pada saat itu dengan hadiah yang cukup banyak dan paling banyak pada saat itu, yaitu di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan kami tidak mungkin menang pada saat itu, karena lawannya itu salah satu tim-tim hebat di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya yakinkan bahwasannya tujuan kita ke sini mulia, tujuan kita bersama-sama itu untuk membantu teman-teman kita di organisasi supaya mereka tidak dikutip uangnya. Oleh sebab itu, saya yakinkan teman-teman si tim saya dan akhirnya kami memenangkan lomba perdebatan itu, teman-teman, tanpa disangka. Teman-teman tahu nggak? Pada saat itu lawannya itu anak UI, anak UGM, anak-anak Pulau Jawa, dan kami adalah salah satu di antara dua perwakilan Pulau Sumatera. Jadi oleh sebab itu, teori Y inilah yang aku pakai sehingga bisa memenangkan perdebatan itu. Kemudian teman-teman, beralih ke lomba-lomba lain di Malaysia gitu teman-teman. Nah, teman-teman jangan bayangkan lomba di Malaysia itu hanya lomba mendapatkan medali emas. Enggak. Teori Y-nya itu bukan hanya mendapat medali emas dan menjadi terkenal. Enggak begitu teman-teman. Karena pada saat itu teman-teman, saya adalah juru translasi. Orang yang mentranslatekan jurnal dan orang yang mempresentasikan jurnal dalam bahasa Inggris. Dan di dalam anggota saya tidak ada yang pandai berbahasa Inggris seperti itulah. Nah, oleh sebab itu pada saat itu saya sedang ujian, pada saat itu saya sedang deadline laporan, sedang ada pekerjaan lab dan tidak mungkin saya berangkat teman-teman. Karena hari Jumat saya selesai kampus dan hari Seninnya saya langsung masuk lab dan langsung ujian. Nah, dan saya tidak boleh tidak datang teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman begini, saya mikirnya kalau misalnya saya pun tidak jadi ikut, alhasil apa, tim saya tidak berangkat.
pada saat itu di dalam tim saya ada orang yang baru pertama kali lomba dan ada orang yang berbelas-belas kali kalah teman-teman, berpuluh-puluh kali kalah dalam kompetisi, dan tim itu adalah salah satu harapannya untuk bisa meraih juara. Oleh sebab itu teman-teman, saya dengan berat hati harus berangkat ke Malaysia ya teman-teman ya, dan saya harus belajar di pesawat, harus belajar ini sambil semua perjalanan, eh, dan gimana ya teman-teman, ketika itu saya berangkat sampai di Malaysia itu hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi, hari Sabtu subuh, dan saya harus pulang ke Indonesia itu Minggu malam. Artinya tidak sampai 24 jam saya di Malaysia teman-teman. Dan akhirnya alhasil apa? Kami mendapatkan medali emas. Bayangkan kalau misalnya saya tidak jadi ikut ke Malaysia, tim saya tidak jadi berangkat teman-teman. Padahal ada orang yang menaruh harapan besar di dalam lomba di Malaysia tersebut kepada saya. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa sih urgensi debat itu, apa sih sebenarnya didapat dari debat itu, maka teman-teman harus harus menjawab terlebih dahulu dan harus paham terlebih dahulu mengenai teori Y ini. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, sebelum teman-teman menaklukkan berbagai kompetisi, sebelum teman-teman mengikuti berbagai kompetisi, teman-teman harus paham urgensi dari teori Y yang ditemukan oleh Simon Sinek itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Iya. Nah, teman-teman begini. Hal yang membedakan gitu seorang debaters dengan seorang yang lainnya, ini berdasarkan pengalaman saya sudah mulai lomba debat teman-teman sejak SMA, dan hal yang paling berbeda di antara debaters dengan orang lainnya teman-teman, ketika teman-teman berbicara dengan debaters, satu kata teman-teman pun harus mereka dengar ya. Tidak ada, kan kita sering tuh kadang kalau berbicara dengan teman kita nggak mendengarkan, malah cuek gitu. Tapi tidak terjadi pada para debaters teman-teman. Mereka selalu mendengarkan apa yang kita bilang, karena teman-teman, filosofi dalam debat itu teman-teman, semakin banyak teman-teman mendengar, maka semakin banyak yang teman-teman bisa bicarakan gitu. Jadi dalam debat itu teman-teman tidak hanya lebih banyak berbicara, tidak hanya itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman hanya ingin berbicara, maka teman-teman akan berbicara sesuatu yang kosong karena teman-teman tidak mendengarkan apapun. Jadi filosofi dalam debat itu kurang lebih selama 42 menit teman-teman. Nah, dalam debat itu sekali lagi saya tekankan, dalam debat itu kurang lebih waktunya selama 42 menit dan teman-teman hanya diberi waktu 7 menit untuk berbicara. Artinya teman-teman harus lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Artinya filosofinya itu bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Karena kalau kita masuk ke dalam suatu masalah, dengarlah dulu masalah itu, pikirkanlah dulu masalah itu, lalu berbicaralah dengan bijaksana. Nah, itu sebenarnya filosofi debat teman-teman. Mengapa saya sangat cenderung dari dulu melakukan di dunia debat. Karena filosofi itu sangat-sangat dalam teman-teman. Karena dari dulu hingga sekarang, satu konsep yang harus kita pegang di dalam dunia debat adalah seorang pembicara yang baik itu adalah seorang pendengar yang ulung. Artinya teman-teman harus mulai dari awal menjadi pendengar yang baik, lalu bisa menjadi pembicara yang baik gitu teman-teman. Karena nggak ada teorinya teman-teman yang mengatakan bahwasannya jadi pembicara baik dulu, lalu jadi pendengar yang baik. Karena seorang yang banyak berbicara, artinya dia sudah mendengarkan jauh lebih banyak. Ya tentu bicara yang berbobot ya teman-teman ya. Seorang yang banyak berbicara mengenai hal yang berbobot dan hal yang berkualitas, pasti dia sudah mendengar begitu banyak hal yang berkualitas juga teman-teman. Nah artinya teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwasannya, filosofi dalam berdebat itu adalah kita harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak berpikir, sehingga outputnya itu adalah berbicara. Dan berbicaralah hal-hal yang penting. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk dalam dunia debat ya. Mungkin teman-teman, ya prestasi saya tidak hanya dalam debat ya, tapi cenderung dalam dunia debat. Mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai prestasi lainnya, mungkin nanti bisa kita tanya jawab di di sesi tanya jawab. Nah, teman-teman begini, dalam debat, sebelumnya kita pahami dulu dalam debat gitu. Sebenarnya di dalam debat ini ada dua sistem. Ada sistem parlementer, ada sistem
sistem parlementer, ada sistem yang sering dibawakan anak hukum, sistem konstitusi, debat konstitusi, teman-teman. Nah, begini teman-teman, di dalam debat logika is number one. Ya, logika is number one. Artinya teman-teman, berbicaralah sesuatu yang logis, karena ketika kita berbicara teman-teman, perkataan kita itu udah jadi milik semua. Ya, teman-teman harus pahami sebenarnya di dalam debat itu lebih banyak filosofisnya dibandingkan teori-teorinya. Di dalam debat sekali lagi saya tekankan lebih banyak filosofisnya. Ketika teman-teman berbicara, ketika teman-teman mengeluarkan satu kata, maka kata tersebut sudah jadi milik orang banyak yang mendengarkan teman-teman. Sehingga satu kata tersebut berhak untuk didebat, berhak untuk dikritisi. Artinya teman-teman ketika berbicara, yakinkan bahwasanya pembicaraan teman-teman merupakan hasil olah pikir yang sangat matang dan sangat logis. Sehingga memang sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan terbaik dan terlogis. Nah, introduction logika is number one, teman-teman. Ini mungkin bisa next aja, bisa next. Nah, ini aku perkenalkan dulu teman-teman. Debat parlementer versus debat konstitusi. Nah, di dalam sistem lomba debat di Indonesia ya, ada dua sistem yang dikenal. Pertama, debat parlementer versus debat konstitusi. Nah, teman-teman begini, debat parlementer itu debat yang biasa dibawakan oleh DPR, anggota parlemen. Parlemen itu kan perwakilan rakyat, perwakilan masyarakat, yang biasa dibawakan oleh debat para pihak legislatif gitu. Sedangkan debat konstitusi ini biasanya dibawakan oleh anak-anak hukum gitu. Nah, kedua debat ini teman-teman memiliki metode yang berbeda. Nah, pertanyaannya, mana debat yang lebih bagus gitu? Mana sistem yang lebih bagus? Nah, saya tidak bisa membandingkan teman-teman karena keduanya memang jauh berbeda. Begini teman-teman contohnya. Mungkin kalau di debat parlementer itu landasannya itu adalah logika. Ya, 1 ditambah 1 itu tidak harus sama dengan 2. Bisa 3, karena logikanya kalau bisa kita bilang 3 ya 3. Misalnya begini teman-teman, 1 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah itu salah? Kalau debat parlementer itu tidak salah, kalau kita bisa memberikan logika yang benar. Bagaimana logikanya? Misalnya begini, ada satu orang wanita bertemu dengan satu orang pria, dan mereka menikah menghasilkan satu orang anak, sehingga menghasilkan 3 orang. 1 ditambah 1 sama dengan 3, tidak 2 gitu. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman masuk ke ranah debat konstitusi, itu sudah sangat saklek. Iya, debat konstitusi itu sangat saklek gitu, karena memang landasannya itu ada semua peraturan hukum, sehingga debat konstitusi ini hanya bisa dibawakan oleh anak hukum menurut saya, karena semua landasan itu adalah landasan hukum. Tapi kalau debat parlementer itu sangat fleksibel, karena kalau teman-teman alasannya masuk logika dan logis, itu bisa menjadi sesuatu yang sah dan sesuatu yang valid, teman-teman. Oleh sebab itu, debat parlementer itu lebih mengedepankan logika. Nah, teman-teman pertanyaannya ya, gimana supaya kita bisa menjadi kritis dan argumen kita merupakan argumen yang sangat logis? Nah, teman-teman begini, sebenarnya pertanyaan sebenarnya gimana argumen kita bisa menjadi kritis, kita bisa mengeluarkan pendapat yang sangat sangat logis dan sangat-sangat cerdas lah katanya gitu. Begini teman-teman, saya masuk ke sebuah pengalaman ya teman-teman ya. Sebuah pengalaman dulu ketika saya lomba di UKSW ya, Universitas Kristen Satya Wacana, pada saya menghadapi anak UI gitu. Nah teman-teman, begitu masuk ruangan, saya melawan anak UI yang jaket kuning. Wah, saya pertama kali itu mendapatkan kesempatan lebih dulu dibandingkan mereka untuk berbicara, dan saya gemeter teman-teman, tangan saya gemetar, dan karena teman-teman, UI itu salah satu kampus dengan klub debat terbaik di Indonesia. Gimana tidak gitu. Jadi pada saat itu saya masih mahasiswa baru ya teman-teman ya. Mahasiswa baru menghadapi senior dari UI lagi gitu. Saya gemeter teman-teman. Nah, saya gemeter teman-teman. Wah, ini luar biasa nih. Dan saya tahu mereka adalah salah satu juara di UI ya. Salah satu yang terbaik di UI. Dan saya gemeter. Nah, ternyata teman-teman, ketika saya sudah menyampaikan pemaparan saya, argumen saya, masuklah anak UI berbicara ya teman-teman. Anak UI berbicara,
Dan ternyata hasil apa teman-teman? Ternyata teman-teman mereka gemeter juga dan sama aksinya sama saya gitu. Wah, kita sama-sama gemeter, berarti antara saya sama kamu sama-sama bodoh gitu. Jadi ya artinya gitu teman-teman. Artinya kembali lagi teman-teman, terkadang yang membuat kita tidak kritis itu rasa takut. Ya, apalagi ketika berlomba gitu, kita udah ketakutan duluan sehingga pikiran kita itu dipenuhi rasa takut sehingga kita tidak memiliki space untuk berpikir. Ya, pikiran kita udah dipenuhi rasa takut sehingga tidak ada space kembali untuk berpikir secara normal. Nah, teman-teman, eh, ke kembali lagi gimana sih caranya supaya berpikir secara logis dan sangat kritis. Nah, kembali teman-teman, mungkin teman-teman semua itu udah paham cara menganalisis suatu masalah gitu. Apa sih arti dari analisis gitu. Nah, teman-teman, ini kuncinya teman-teman. Arti analisis gitu ya. Ketika teman-teman memiliki sebuah masalah, teori ini bisa diterapkan ke semua lini kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah dan mengkaji dampak dari sebuah masalah, saya selalu menguraikan ke struktur-struktur terkecil. Misalnya contoh, Dewan ini akan melegalkan reklamasi di Pantai Ancol gitu. Nah, kan itu sangat bias dan sangat transparan gitu. Ini mau dikaji di sudut mana gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kalau teman-teman mengkaji dampak, saya selalu mengkaji dampak yang pertama, apa sih dampak di bidang pendidikan? Apa sih dampak di sosial kemasyarakatan? Apa sih dampak di ekonomi? Nah, apa sih dampak di bidang politik? Artinya 4 hal itu selalu saya uraikan. Jadi artinya teman-teman, cara menganalisis suatu pendapat ataupun cara menganalisis suatu masalah sehingga muncul argumen yang sangat cerdas dari kita, teman-teman harus pandai menguraikan masalah menjadi struktur terkecilnya. Semakin kecil teman-teman menguraikan, maka semakin dalam analisis teman-teman. Nah, sederhana itu teman-teman. Kalau teman-teman mampulah menguraikan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang sosial kemasyarakatan, dan di banyak bidang lainnya, maka semakin dalam analisis teman-teman. Makanya bisa menghasilkan suatu argumen yang absolut, suatu argumen yang sangat cerdas. Ya, mungkin bisa next. Ya, ini sekilas saja ya sistem debat parlementer. Nah, saya itu berasal dari debat parlementer ya teman-teman, bukan debat konstitusi. Itu ada 3, ada British, itu diadopsi dari sistem parlemennya Inggris, ada Australia, diadopsi dari sistem parlemen Australia, ASEAN itu diadopsi dari sistem parlemen Asia. Namun saya agak lupa nih Asia di bagian mana, mungkin bagian-bagian timur sana mungkin. Mungkin agak saya lupa, mungkin teman-teman bisa cari di tengah-tengah nanti. Mungkin bisa next saja. Bisa next. Ya, ini struktur mungkin nggak terlalu penting ya. Tim negatif, ada tim positif. Itu strukturnya teman-teman bisa lihat sendiri. Tim positif ada Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, ada whip atau pembicara ketiga, ada tim oposisi, tim negatif, ada ketua oposisi, anggota oposisi, dan whip. Nah, jadi teman-teman, di dalam debat itu seolah-olah kita memang mensimulasikan debatnya parlemen, debatnya anggota DPR, teman-teman. Nah, di anggota DPR itu kan ada pihak pemerintah, pihak yang mempropos, pihak yang mengajukan sesuatu. Ada pihak oposisi yang membantah pemerintah, gitu. Jadi artinya teman-teman harus memberikan bantahan terbaik dan paling logis. Dan teman-teman dari pihak pemerintah harus memberikan proposal, harus memberikan usulan kenapa keputusan itu merupakan keputusan yang mutlak dijalankan dan merupakan keputusan yang jika tidak dijalankan akan menimbulkan begitu banyak dampak negatif. Ya, kemudian bisa next. Bisa next. Ya, mungkin ini sekilas saja teman-teman. Kita nggak terlalu pelajarin lebih dalam ya, karena kan kita di sini bukan workshop debate ya. Namun saya akan lebih membahas mengenai gimana sih cara menemukan argumen dalam debat. Next. Ya, tunggu dulu. Ini kan ada perdana. Oh ya bisa. Ini kan ada perdana menteri kan, pembicara satu pemerintah. Nah, pembuka kasus. Jadi teman-teman,
dalam mengajukan sebuah proposal dalam debat, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan ilmu ini dalam persentase dalam bisnis. Ternyata teman-teman dalam bisnis ini juga bisa digunakan. Artinya semua itu konsepnya sama, teman-teman. Konsepnya bagaimana teman-teman bisa berbicara dalam waktu yang singkat dan meyakinkan orang lain. Kalau nggak salah itu dalam bisnis itu dikenal istilah elevating pitching atau apa sih. Dia berbicara dan mempresentasikan idenya selama 10 menit dan bagaimana dia bisa meyakinkan pihak top manajemen, pihak investor supaya tertarik sama idenya. Nah, teman-teman begini, ketika teman-teman berbicara gitu, ketika pertama kali berbicara teman-teman, usahakanlah diawali dengan background, dengan latar belakang. Nah, pastikan latar belakang itu latar belakang yang wow, latar belakang yang mengejutkan, sehingga memang dampaknya sangat urgent untuk dibahas teman-teman. Artinya teman-teman kalau teman-teman memiliki presentasi ide gitu, usahakan dengan latar belakang. Latar belakang itu pastikan latar belakang masalah yang sangat urgent gitu. Misalnya begini teman-teman, pernahkah kita berpikir Indonesia adalah salah satu negara dengan minat membaca terendah kedua di dunia. Sedangkan Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi negara maju di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana bisa Indonesia bisa menjadi negara maju sedangkan minat baca Indonesia itu sangat rendah. Sedangkan negara maju itu harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang cukup dari pemudanya, oleh skill yang cukup dari pemudanya. Artinya, jika minat membaca bangsa Indonesia sangat rendah, artinya pemuda Indonesia tidak memiliki wawasan yang luas, sehingga kami meragukan Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045 karena pemuda Indonesia tidak memiliki wawasan yang luas dan tidak memiliki skill yang mumpuni untuk membawa Indonesia maju. Artinya kan sesuatu yang sangat urgent gitu teman-teman. Usahakanlah kalau teman-teman mempresentasi bisnis juga, itu usahakan dari background yang cukup wow sehingga orang menarik. Nah, di background ini teman-teman, inti dari background itu adalah bagaimana orang membuat menarik terhadap apa yang kita bicarakan gitu. Nah, itu dari background ya teman-teman. Kemudian dari definisi, stance, mekanisme. Nah, di background teman-teman, setelah teman-teman bicarakan apa sih masalah urgentnya, masalah urgent itu yang berhubungan dengan status quo. Status quo itu keadaan sekarang gitu teman-teman. Keadaan sekarang itu gimana dan apa dampaknya gitu. Nah, artinya dapatlah poin urgensi dari pembicaraan kita. Itu sekilas saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin berbicara di depan orang, dikasih waktu yang sangat singkat, dan bagaimana pembicaraan teman-teman bisa menjadi sesuatu yang berharga mulai dari background. Mungkin teman-teman sering lihat nih di YouTube ya, channel TEDx. Ya, channel TEDx kalau nggak salah. Ketika mereka berbicara, mereka selalu bertanya, ya, pernahkah Anda berpikir bagaimana dunia bisa menjadi dunia yang sehat bagi masyarakat dunia di tahun sekian? Nah, begitu teman-teman. Kalau di teks itu mereka selalu bertanya, memancing ketertarikan orang lain dengan background yang dibawakannya gitu. Kemudian definisi, stance, mekanisme, argumen, itu sekilas saja. Kemudian next. Iya, ini pembicara 2 dan 3, next. Iya, ini manner ya, sikap. Tentu dalam debat itu harus ada sikap, cara interupsi yang baik, penggunaan waktu yang baik. Kalau standar debat parlementer itu 6 sampai 7,2 menit pembicara. Kalau teman-teman 8 menit itu nggak sopan teman-teman. Artinya teman-teman udah merebut jatah orang, dikasih waktu 7 menit, malah 8 menit itu. Kalau di bawah 7 menit, di bawah 6 menit maksud saya, itu berarti teman-teman menunjukkan bahwasanya teman-teman tidak memiliki argumen gitu. Artinya ya argumen teman-teman nggak cukup. Artinya artinya elaborasi teman-teman, elaborasi itu apa ya? Penjelasan teman-teman, elaborasi apa sih ya, gampang ya, elaborating, penguraian teman-teman itu tidak cukup gitu. Mungkin bisa next. Ya, mungkin sekian ya dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bebas mungkin bertanya mengenai LKTI atau apa, mungkin bisa sedikit-sedikit kita singgung ya teman-teman ya. Dan saya kembalikan kepada Kak Natalia selaku moderator.
Oke, keren ya. Makasih Bayu atas penjelasannya. Nah, kita telah sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin akan saya pilihkan dulu pertanyaannya. Oke, saya atas nama Marta Fitriana dari Stikes Eka Harahap, Palangkaraya. Saya ingin bertanya, Kak, ketika berdebat, terkadang semua data yang telah saya cari dan saya kumpulkan tidak bisa saya ungkapkan dalam argumen. Apakah ada tips agar semua data-data ataupun pendapat saya yang ada di otak saya dapat saya ucapkan dengan lancar dan terstruktur? Terima kasih, Kak. Mungkin silakan Bayu. Satu-satu ya, Bay? Iya, Atau boleh, sekalian? Kak. Oke. Boleh satu-satu aja, nanti mana pertanyaan yang sama dirangkum aja. Oke, siap. Tadi siapa namanya, Kak? Marta Fitriana. Oke, Marta. Nah, teman-teman begini, penggunaan data di dalam debat, terutama debat parlementer, terutama lagi debat parlementer yang terstandar, karena teman-teman harus ketahui bahwasanya ada debat parlementer yang memang tidak standar. Dan itu biasanya itu jurinya itu debat jurinya itu mungkin dosen, karena kan dosen itu kan akademisi dan beliau bukan debaters gitu. Nah, teman-teman begini, kalau berbicara mengenai data ataupun hukum, landasan hukum itu sebenarnya masuknya ke debat konstitusi, teman-teman. Ya, itu saya tekankan debat konstitusi itu sangat saklek gitu. Kalau di debat parlementer yang perlu teman-teman tingkatkan itu adalah berpikir logika, kemampuan analisis gitu. Kemampuan analisis, data itu hanya pendukung gitu. Jadi yang diutamakan itu analisis teman-teman terhadap suatu masalah gitu. Ketika analisis teman-teman sudah dapat, data itu hanya sebagai pendukung. Bahwasanya analisis teman-teman merupakan suatu analisis yang baik gitu. Nah, teman-teman pertanyaannya mungkin begini. Kalau di dalam debat parlementer ya, seperti contoh yang telah saya katakan, satu ditambah satu itu tidak sama dengan dua, melainkan tiga. Kalau kita cari data, data mana yang mengatakan satu tambah satu sama dengan tiga, kan nggak ada. Tapi dengan logika, dengan landasan berpikir yang dan argumen yang mantap, satu tambah satu bisa sama dengan tiga gitu. Karena teman-teman di dalam debat parlementer itu memang sangat diasah kedalaman logika, kedalaman berpikir, bukan kemampuan menghafal data, bukan kemampuan menghafal hukum, bukan kemampuan menghafal UUD 1945. Mungkin kalau kemampuan menghafal itu lebih diuji di debat konstitusi. Tapi kalau di debat parlementer memang kedalaman dan kelogisan berpikir yang memang sangat sulit dibentuk kelogisan berpikir tersebut gitu. Mungkin itu ya. Ya, mungkin saya kembalikan ke pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan hampir mirip. Saya gabung aja ya, Bay? Nggak apa-apa ya? Ya, boleh, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak, gimana sih caranya mengatasi rasa gugup saat debat dan berpikir sistematis untuk pemula? Dan caranya mengasah logika gimana, Kak? Berpikir sistematis ya tadi ya. Mm-mm. Kayak begini teman-teman. Ya, apa Kak? Sorry, Kak. Dan gimana sih caranya agar kita itu nggak gugup saat debat? Gitu. Oke. Berpikir sistematis begini teman-teman. Mungkin berbicara sistematis mungkin ya. Nah, kalau dulu saya ketika latihan debat gitu, di awal gitu selalu dibilang pertama saya akan menyebutkan ini, kedua saya akan menyebutkan ini, kemudian yang ketiga, kalau bahasa Inggris itu kan first of all, second of all, third of all gitu, supaya memang poinnya semua dapat gitu. Artinya teman-teman perlu pembiasaan. Ketika teman-teman sudah mampu terstruktur, nggak perlu tuh dibuang tuh. Yang pertama yang kedua itu dibuang udah. Yang ketiga langsung masuk ke poin. Nah, mungkin latihan ya, latihan supaya ngomong terstruktur. Kalau bagi yang awal mungkin bisa pakai teknik itu pertama, kedua, ketiga gitu. Kemudian cara menganalisis ya. Cara Iya, apa tadi? berpikir sistematis dan tidak gugup. Berpikir sistematis mungkin tadi ya, teman-teman harus memiliki kemampuan analisa, teman-teman harus memiliki kemampuan kritis. Nah, kemampuan kritis itu teman-teman harus pandai menguraikan suatu masalah ke masalah-masalah terkecil.
baik itu dari sektor ekonomi, sektor ini gitu. Kemudian teman-teman kalau tidak gugup, sebenarnya ini mungkin teman-teman yang lain banyak bertanya gitu, kalau tidak gugup, cara mengatasi gugup gitu teman-teman. Begini teman-teman, uh, nah saya juga bingung menjawab tidak gugup ini teman-teman, karena sebenarnya tidak ada teknik lain untuk mengatasi tidak gugup hanya dengan latihan, hanya dengan pembiasaan teman-teman. Karena teman-teman begini, gugup tidak gugup itu jam terbang, ya jam terbang memang. Nah, teman-teman harus bisa membiasakan ngomong di depan panggung. Mungkin ketika saya kuliah dulu ya, ketika kuliah itu ketika dosen masuk, itu saya setidaknya pasti tidak afdol rasanya kalau tidak menyebutkan dan tidak bertanya satu hal gitu. Berani aja mulai dari kelas latihan bicara, latihan public speaking, bertanya di depan kelas gitu teman-teman. Supaya ketika nggak hanya debat sih, memang nggak hanya debat ya, tapi public speaking pun luas. Ketika kita memang dihadapkan suatu kondisi public speaking, yang mungkin kalau teman-teman jadi pemimpin organisasi itu harus wajib pandai public speaking, itu ya kita bisa mengatasinya gitu. Ya mungkin itu ya. Oke. Lalu saya David dari FISIP UB, izin bertanya Kak, apa yang harus kita lakukan dan persiapkan apabila dalam debat kita kebagian pembahasan yang bukan sesuai dengan hati kita. Misalnya kita lebih dominan ke kontra, ternyata pada saat kompetisi kita kebagian di pro nih, sedangkan argumen kita tidak sesuai dengan yang dipersiapkan. Gimana tuh? Oh iya, ya David, ini banyak kejadian ya ketika kita mempersiapkan argumen. Tapi David begini, dalam kasus-kasus debat parlementer yang memang terstandar, debat parlementer standar di Indonesia itu mungkin yang bisa patokan itu KDMI ya, kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diadakan oleh Kemenristek Dikti gitu. Yang memang dalam sistem itu ya mosinya impromptu, mosinya tiba-tiba belum debat untuk mempersiapkan. Jadi tidak ada tuh mosi-mosi yang dipersiapkan argumennya dibawa dari rumah. Karena takutnya teman-teman, kalau teman-teman membawa argumen dari rumah, itu bukan adu analisa, bukan adu kedalaman analisa, tapi bisa jadi jatuhnya adu kecepatan internet gitu. Siapa akses internet yang bisa nyari googling, yang bisa gampang googling, maka pendapatnya lebih kuat gitu kan. Dan itu takutnya. Namun kalau kejadian begini teman-teman, kalau kejadian ada motivasi yang dipersiapkan, ya mau tidak mau teman-teman harus teman-teman persiapkan antara positif sama negatif. Kalau saya dulu dapat mosi yang mempersiapkan gini, ya saya persiapkan kedua hal, positif negatif gitu. Apanya gini, kuncinya ketika saya mempersiapkan pendapat di positif, ya saya jadi tim positif nih, misalnya saya mempersiapkan pendapat tim positif, saya rebuttal sendiri argumen saya sangka sendiri argumen saya, sehingga poin tersebut bisa masuk ke dalam poin kelompok negatif secara tidak langsung gitu. Artinya teman-teman saling membantah aja gitu, saling membantah argumen pribadi, sehingga teman-teman nanti dapat tuh, oh yang negatifnya apa ya kalau poinnya gini, kalau poin positifnya gini, yang di negatifnya bisa dibuat ini nih, gitu-gitu teman-teman. Mungkin bisa menjawab ya David ya. Oke. Lalu gimana sih Kak cara mengatasi impromptu, mosi, dan blank saat menyampaikan argumen? Oke. Nah, cara mengatasi impromptu motion ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, impromptu motion itu teman-teman itu akan siap. Ketika teman-teman siap, apa makna dari siap itu teman-teman? Ketika teman-teman udah menguasai semua teknik debat, udah menguasai teknik debat itu kan ada method, manner, method. Ketika tiga ini udah teman-teman kuasai dan teman-teman udah banyak pengalaman, otomatis impromptu debate-nya itu bakalan lancar. Nah, itu semua kalau debat ini teman-teman sekali lagi masih belajar berenang. Kalau kita hanya belajar teori, tahu nggak teman-teman, kalau kita berenang, kita belajar dari SD loh teman-teman. Dari SD sampai SMA. Kurang lebih 12 tahun kita belajar berenang. Tapi masih banyak itu anak SD yang tidak bisa berenang gitu. Tapi kalau teman-teman belajar berenang, 1 minggu aja teman-teman setiap hari langsung nyebur di kolam, belajar di kolam. 1 minggu teman-teman bisa berenang gitu teman-teman.
Jadi artinya teman-teman ya langsung praktek gitu. Ketika teman-teman udah banyak udah banyak teorinya udah menguasai, nah artinya teman-teman bisa menaklukkan itu impromptu motion. Nah, kunci dari impromptu motion itu harus tenang. Kalau teman-teman nggak tenang, ya bisa jadi ya kacau pikirannya. Jadi harus tenang gitu. Saya kembalikan ke Natalia. Oke. Sorry teman-teman, mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau merasa udah bertanya tapi jawabannya atau saya terlewatkan atau kurang, boleh ya bertanya langsung biar terjalin komunikasi dua arah gitu. Boleh tulis di kolom chat, Kak, saya ingin bertanya langsung gitu. Nah, lanjut ya. Saya ingin bertanya, Kak, apa sih biasanya kriteria nilai yang biasanya menjadi penentu menangnya suatu tim debat? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi di dalam debat itu ada penilaian manner, meter, method. Nah, pertama mulai dari penilaian yang paling tinggi ya. Pertama meter. Meter itu kelogisan berpikir, kelogisan argumen. Apakah argumen teman-teman itu memang sangat logis dan sangat. Nah, ciri argumen yang logis itu gini teman-teman, masuk di akal gitu, mudah dicerna dan masuk di akal. Nah, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman, cara menilai argumen itu logis apa enggak, saya lihat pandangan jurinya. Ketika saya sudah menyampaikan argumen dan jurinya ngangguk-ngangguk, itu berarti logis gitu. Tapi ketika saya udah ngasih argumen dan jurinya itu nggak ngangguk-ngangguk, dan jurinya tetap melotot sama saya, wah berarti itu nggak logis gitu, berarti nggak bisa masuk ke dalam pikiran jurinya. Nah, ciri argumen yang logis itu bisa diiyakan oleh banyak orang termasuk juri gitu. Nah, itu meter argumen ya. Kemudian manner, mohon maaf, kemudian metode itu metode, cara berdebat teman-teman. Nah, itu pembicara satu harus menyampaikan apa, pembicara kedua menyampaikan apa, ketiga apa gitu. Kemudian manner, sikap dalam berdebat itu bukan berarti intonasinya harus lemah lembut, mendayu-dayu, enggak. Mungkin kalau di debat konstitusi mungkin enggak tahu ya, saya lihat debat konstitusi apa ya, agak yang ada yang mendayu-dayu. Kalau debat parlementer itu enggak seperti itu. Manner itu sikap itu maksudnya cara teman-teman menginterupsi, apakah berdiri, apakah duduk, cara teman-teman berbicara, apakah memang ngajak berantem, apakah memang tegas gitu. Cara teman-teman cara teman-teman berbicara, apakah memang waktunya pas 7 menit atau lewat 7 menit gitu-gitu teman-teman. Mungkin bisa menjawab ya. Oke. Banyak ya pertanyaannya. Ntar kalau emang nggak kejawab, mungkin atas keterbatasan waktu, mungkin teman-teman bisa meminta kontak saya kepada admin, akan saya kirimkan pertanyaannya ke Kak Bayu untuk kemudian dijawab, dan saya kembalikan kembali ke teman-teman. Mungkin bisa gitu ya nanti, kalau ada yang kelewat. Atau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh, silakan. Ada? Silakan teman-teman. Masih malu-malu ini. Oke, saya lanjut ya. Kak, saya ingin bertanya, saat berdebat, logika kita yang ingin dikeluarkan, tapi saya takut tidak sesuai. Gimana ya cara saya meyakinkan supaya semua logika saya bisa dituangkan tanpa ragu? Oh iya, makasih ya pertanyaannya. Nah teman-teman, begini, selain teman-teman memiliki logika berpikir yang bagus, teman-teman harus menyampaikan argumen secara sistematis. Nah banyak kasus kejadian teman-teman saya yang memang logikanya bagus, tapi penyampaiannya tidak sistematis, sehingga logika itu, argumen itu kayak nggak masuk akal. Namun beliau nggak salah dalam berpikir, salah dalam menyampaikan teman-teman. Nah ketika teman-teman menyampaikan argumen, itu usahakanlah kayak apa ya, mulai dari sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar kayak paragraf induktif. Teman-teman belajar nggak paragraf induktif? Mungkin tahu semua ya, paragraf induktif. Jadi di atas itu poinnya. Ya, poinnya. Misalnya gini, Dewan ini setuju akan adanya reklamasi Jakarta, Pantai Ancol Jakarta. Ini kayak misalnya kita setuju ya. Kenapa setuju?
Karena reklamasi Pantai Ancol Jakarta tersebut dapat memperluas, karena reklamasi Pantai Ancol Jakarta tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, itu induktif. Reklamasi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, baru di bawahnya penjelasan mengapa hal ini terjadi, karena ini, gitu. Jadi induknya itu tetap satu, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lalu di bawah itu penjabarannya semua. Nah, teman-teman harus bahas ini sampai selesai. Baru teman-teman udah bahas, baru lanjut ke bagian kedua. Apa induk yang kedua? Kami sangat setuju karena yang pertama kan tadi. Lalu kenapa kami sangat setuju? Alasan kami berikutnya adalah reklamasi Pantai Ancol Jakarta dapat apa ya misalnya ya? Dapat memperluas, dapat meningkatkan rasa nyaman kehidupan masyarakat. Ini misalnya. Kenapa dapat meningkatkan rasa nyaman? Karena Jakarta kan udah padat, itu reklamasi itu bisa menjadi perumahan baru, gitu-gitulah. Jadi akhirnya teman-teman mulai susunlah paragraf secara induktif kalau berargumen gitu. Jangan ngacak, harus ada induknya gitu. Jadi sistematisnya itu harus jelas gitu. Gitu mungkin. Ya, mungkin teman-teman berbicara secara induktif itu mungkin juga bisa diterapkan ke dalam agenda-agenda lainnya gitu. Ketika teman-teman melakukan persentase, mungkin paragraf induktif itu lebih bisa digunakan gitu. Saya kembalikan ke Kak Natalia. Oke, kemudian gimana sih Kak caranya biar kita bisa ngeyakinin argumen kita kepada dewan juri atau audiens dalam menganalisis data? Oke, cara meyakinkan ya teman-teman. Sebenarnya begini teman-teman, mereka ya atau tidak itu hanya sebagai dampak. Bisa melakukan secara benar. Ketika kita bisa menganalisis secara benar, penyampaian kita sistematis dan benar, otomatis mereka masuk gitu. Otomatis mereka yakin. Nah, jadi cara meyakinkan mereka itu yakin atau tidak itu hanya sebagai dampak dari kita bisa melakukan itu. Jadi belajar teorinya, jangan belajar meyakinkannya gitu. Belajar teorinya, belajar cara menyampaikan pendapat, belajar cara menganalisis dan eye contact, belajar mimik muka gitu. Dan otomatis mereka bakalan yakin itu. Gitu, teman-teman. Kemudian, gimana sih caranya kalau kita berargumen itu nggak terpancing emosi? Kan kalau kasihkan debat tuh. Oh iya. Nah, ini pernah terjadi nih sama teman saya nih ketika kami lomba di Aceh. Jadi mereka debat tuh bukan debat, tapi macam adu emosi gitu, teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, yang bisa saya jelaskan itu hanya pengalaman gitu. Cara mengontrol emosi itu sebenarnya semua hanya pengalaman, teman-teman. Ketika pertama kali ya debaters baru itu memang cenderung emosi. Ya, emosi menggebu-gebu gitu. Tapi ketika teman-teman udah banyak pengalaman gitu, cara mengontrol emosi itu cara menahan diri supaya jadi tenang. Sebenarnya mengontrol emosi itu nggak hanya emosi amarah gitu. Ketika teman-teman mampu mengontrol emosi, berarti teman-teman mampu mengontrol rasa tenang teman-teman. Nah, kelebihan di debaters itu mereka jauh lebih tenang di dalam tekanan gitu. Jadi usahakanlah tenang dan ucapkan aja ya semua bakalan oke, semua bakalan oke, gitu-gitu aja. Dan itu butuh pengalaman memang dan banyaklah jam terbang gitu teman-teman. Oke, lalu apakah memberikan interupsi adalah poin penting dalam debat, Kak? Dan apakah dalam debat lebih baik menunggu giliran kita berbicara atau memberi interupsi di tengah-tengah pembicaraan tim lawan? Oh baik ya. Begini teman-teman, ini ada suatu perdebatan memang poin interupsi gitu. Kalau misalnya di debat standar KDMI, sebenarnya poin interupsi itu hanya poin tambahan dan tidak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau debat-debat yang debat parlementer yang memang jurinya bukan debaters, itu poin interupsi itu sangat dinilai gitu. Nah, poin interupsi itu seperti bumerang teman-teman. Ya, ketika kita bertanya, ya interupsi kan bertanya atau menyanggah. Ketika kita bertanya atau menyanggah dan lawan kita bisa menjawabnya dan itu
suatu poin yang sangat kekalahan, suatu poin yang besar untuk dia gitu. Ketika kita bertanya dan dia bisa menjawab, itu poinnya gede sekali untuk dia gitu. Banyak kasus seperti ini, dan aku juga pernah kejadian seperti ini. Ketika kita interupsi dan kita menyangga, dan ternyata dia bisa jawab, dan itu poin untuk dia gitu. Artinya interupsi kita mencelakakan diri kita sendiri. Sama kayak bumerang, ketika kita tidak ketika kita melempar bumerang dan lawan kita pandai mengelak, ya bumerang itu bakalan kembali ke kita dan mencelakai kita gitu, dan bakalan kena ke kita gitu. Namun teman-teman, ketika teman-teman menjawab, bertanya ataupun melakukan interupsi, dan lawan kita nggak bisa jawab, ya itu bakalan poin besar untuk kita gitu. Berarti kita menunjukkan kepada Dewan Juri kelemahannya, ini loh kelemahan beliau, dan ini loh yang nggak bisa dijawabnya gitu. Jadi macam bumerang gitu untuk kita. Oke, ini ada yang nanya soal LKTI nih. Agak keluar dari debat ya, tapi nggak apa-apa. Halo Kak, saya Reka dari UNESA. Saya mau tanya, bagaimana jika kita dihadapkan dengan LKTI? Bagaimana cara menganalisa yang baik, dan bagian mana yang harus ditonjolkan dalam LKTI? Oh baik ya. Sebenarnya teman-teman, mohon maaf sekali, LKTI mungkin saya tidak banyak berkecimpung di dunia LKTI ya teman-teman, hanya beberapa kali. Memang saya banyak menulis mengikuti conference ya, menulis proceeding gitu ya teman-teman. Tapi kalau LKTI, lomba karya tulis ilmiah, saya hanya mengikuti dua kali ya. Nah, cara menganalisis LKTI teman-teman begini. Kalau dalam dunia kepenulisan itu kan, dalam menganalisis itu kan udah ada metodenya tersendiri teman-teman. Nah, teman-teman harus pahami teorinya gitu. Kalau saya menulis LKTI gitu teman-teman, yang memang bidang jurusan saya, itu ada metodenya, metode penelitiannya, termasuk metode menganalisis datanya dan mengolah datanya kan. Nah, begini teman-teman, teman-teman harus pahami sendiri bahwasanya apakah analisis data yang digunakan dalam LKTI. Ini kalau memang LKTI sungguhan ya, memang karya tulis ilmiah sungguhan yang teman-teman buat untuk diupload jadi jurnal ataupun proceeding untuk mengikuti conference. Karena saya banyak menulis tentang itu gitu. Namun kayak lomba karya tulis ilmiah yang biasa diperlombakan di kampus, saya memandang bahwasanya metode penelitian itu tidak terlalu penting kalau menurut saya. Ketika pengalaman saya, yang lebih dipentingkan itu ide dan gagasan. Kalau misalnya ketika kita mengikuti lomba karya tulis ilmiah gitu, yang dilombakan di universitas, ide, gagasan, inovasinya gitu. Jadi metode penelitian, analisis itu gak terlalu mendalam dibahas gitu. Namun yang dibahas apakah ide tersebut bisa diimplementasikan dan berguna bagi masyarakat atau tidak gitu. Mungkin itu poin penting dalam lomba karya tulis ilmiah yang pernah saya ikuti gitu. Gitu-gitu apa, siapa tadi yang lupa. Oke, kemudian ada yang nanya agak lucu nih. Gimana sih Kak tips membuat lawan debat kita menjawab pertanyaannya sendiri? Oh, nah teman-teman, kalau teman-teman menghadapi lawan yang memang tidak terlalu berpengalaman, jam terbangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kritis, mungkin ini bisa apa ya. Namun teman-teman, nggak ada cara menjawab pertanyaan sendiri, karena kalau teknik-teknik mengecoh dalam debat itu mungkin tidak ada ya. Menjawab pertanyaan sendiri mungkin pengalaman saya nggak ada teknik khusus untuk itu gitu teman-teman. Namun teman-teman banyak yang menjebak dalam arti begini teman-teman. Teman-teman harus mampu menemukan apakah tujuan dari pembicara satu, analisis yang dengan pembicara satu itu sinkron dengan pembicara kedua. Nah, banyak kejadian tidak sinkron sehingga pembicara kedua itu cenderung melemahkan pembicara satunya gitu. Ini biasanya untuk debat para pemula gitu ya teman-teman. Nah, artinya teman-teman harus mendengar, seperti saya bilang terlebih dahulu, teman-teman harus lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Artinya teman-teman memang harus menganalisis apakah ada yang tidak sesuai pembicara satu dengan pembicara pertamanya. Kalau tidak sesuai ya bilang ke Dewan Juri mereka tidak sesuai dalam hal ini gitu, dan tidak sinkron gitu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan kalau ya pengalaman saya debat dari SMA sampai kuliah itu nggak ada trik khusus untuk itu gitu.
Gitu apa Kak Natalia? Oke, pertanyaan terakhir ya. Mungkin setelah ini ada yang mau bertanya langsung, boleh. Dari Nurjana, Kak mau bertanya, kan ada tuh teman atau lawan debat kita itu ingin menang sendiri, nggak mau dikalahin. Contohnya dia selalu menganggap bahwa bicaranya dia merasa benar gitu, Kak. Cara kita ngatasinya gimana ya? Oh iya, memang banyak kejadian ya teman-teman ketika kita memilih tim debat yang memang tim debatnya itu ada salah seorang yang memang cenderung egois gitu teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika tim ingin menang itu nggak bisa egois. Nah, mungkin teman-teman bisa dalam proses pemilihan tim gitu. Bisa dalam proses pemilihan tim, pilihlah kawan yang memang sevisi dan tidak egois. Karena pengalaman teman saya sih, bukan saya, ada timnya yang egois dan akhirnya mereka kalah, walaupun mereka bagus-bagus gitu. Karena apa ya? Karena memang keegoisan itu suatu musuh dalam debat gitu. Artinya teman-teman turunkanlah ego masing-masing dan kedepankan kebersamaan. Dan ketika begini teman-teman, ketika kita berbicara itu pandanglah bicara siapapun gitu, meskipun ada orang yang nggak punya pengalaman, tapi ketika dia berargumen, jangan dinafikan argumen dia, jangan disangka dia nggak punya pengalaman sehingga argumennya nggak berbobot, dan itu musuh di dalam tim sebenarnya. Ketika walaupun siapapun itu, walaupun dia tim kita yang memang nggak pernah debat dan dia ingin berargumen, hargailah argumennya. Dan bisa jadi terkadang argumen yang bagus bisa muncul dari siapapun teman-teman, bukan hanya yang jago debat tuh pasti argumennya bagus, nggak semua. Terkadang yang nggak pernah debat pun terkadang dia bisa berpikir out of the box gitu, out of the box, dan makanya hargailah argumen lawan. Dan mungkin teman-teman bisa memulai dari proses pemilihan kawan ya dalam berdebat. Jadi gitu-gitu. Ada yang bertanya lagi nih, Kak, terakhir. Gimana sih idealnya penyampaian poin argumen itu berapa ya, Kak? Dan gimana cara melemahkan mental lawan bicara? Itu, Kalau Kak. kalau poin argumen, maksudnya argumennya berapa banyak ya gitu ya. Iya, Kak. Nah gini, kalau misalnya gadak sebenarnya aturan khusus gitu, aturan resmi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman itu pembicara satu itu paling banyak itu yang kalau saya lihat itu tiga argumen itu jadi sudah cukup banyak. Tiga, kalau pembicara kedua itu biasanya itu empat, ya empat ataupun tiga gitu. Pembicara ketiga itu kan dia nggak bawa argumen baru, dia hanya menguatkan dan mari battle gitu. Jadi pembicara pertama itu tiga, tapi biasanya dua argumen. Kalau pembicaraan kedua itu tiga atau empat argumen gitu. Tiga lah umumnya, empat juga udah cukup banyak. Lalu pembicaraan ketiga itu dia hanya mari battle, me, menyanggah. Tapi kembali teman-teman, apakah memang kalau teman-teman bawa tiga argumen, apakah argumen yang teman-teman sampaikan memang dapat dibahas secara utuh dan total? Kalau misalnya tiga argumen tapi nggak total dan nyangkut-nyangkut, lebih baik bawa dua argumen aja, tapi total dan menyeluruh, holistik gitu dan lengkap gitu. Karena teman-teman hanya punya waktu 7 menit gitu. Jadi utamakan ke ketotalitasan dalam, maksudnya keutuhan argumen dibandingkan kebanyakan argumen gitu. Banyak argumen pun tapi tidak dijelaskan secara detail sehingga nyangkut, jadinya nggak logis jadi nanti itu. Jadi usahakan nyampaikan argumen secara holistik, harus detail gitu. Iya. Gimana caranya untuk menyampaikan justifikasi yang tepat dalam debat? Justifikasi ya penerimaan. Nah, teman-teman begini, ini siapa yang bertanya ya? Kau boleh tahu namanya? Trisna Widanti. Trisna. Dari universitas? Nggak disebut sih. Disebut ya. Oke, gini Trisna. Justifikasi itu kan biasanya dilakukan oleh pembicara satu ya. Justifikasi itu kalau kami biasanya burden of proof, BOP gitu. Jadi teman-teman begini, justifikasi itu mungkin ini udah agak high level ya pembicaraannya. Pembicara mungkin debat pemula itu belum mengerti justifikasi ataupun penerimaan gitu.
Nah, begini Trisna, eh, justifikasi itu dilakukan oleh pembicara satu penerimaan. Biasanya justifikasi itu kamu harus membuktikan, itu ada namanya burden of proof ya. Kamu harus membuktikan apakah argumen tersebut memang layak untuk dibawakan dalam perdebatan. Artinya penerimaan misalnya argumen tentang moral gitu. Apakah memang hal ini diterima oleh moral? Jadi justifikasi itu bukan argumen, tapi dia penerimaan. Apakah memang hal ini berhak untuk dilakukan ataupun tidak? Apakah hal ini mungkin mungkin moral atau tidak dilakukan? Jadi bukan dia argumen gitu. Mungkin untuk pembahasan justifikasi ya ini agak sedikit lama mungkin ya. Karena saya juga belajar mengenai BOP ataupun justifikasi itu kurang lebih selama sebulan gitu, Trisna. Mungkin bisa dibahas di luar forum ini, karena justifikasi itu penerimaan, intinya penerimaan pembuktian, beban pembuktian bahwasanya kamu harus membuktikan bahwasanya hal ini memang pantas dilakukan, hal ini memang haknya pemerintah, hal ini memang moral gitu. Gitu-gitu. Saya kembaliin ke Kak Natalia. Oke, dari Univ Udayana, Kak, ternyata. Udayana ya. Oke, lalu bagaimana sih, Kak, ciri-ciri data yang baik yang dapat mendukung argumen kita dalam debat agar dapat meyakinkan dewan juri dan audiens? Mungkin udah dijawab tadi ya, mungkin Kak Bayu bisa menguatkan kembali, Kak. Untuk data yang sekali lagi saya tekankan bahwasanya data itu mendukung analisis. Data itu bukan analisis utama gitu. Segi data yang baik ya datanya lengkap, ya datanya lengkap, bersumber dari siapa. Kalau bisa yang mengeluarkan data pun yang kompeten gitu. Jangan komunitas ini, komunitas itu, kan nanti dewan juri nggak tahu itu siapa gitu. Kalau bisa yang memang dikenal dan kompeten yang mengeluarkan data itu. Oke, terakhir ya, apakah setiap argumen lawan harus kita sanggah, Kak, dalam bagian pembicaraan kita? Oh, enggak harus semua kita sanggah. Yang kita sanggah itu yang memang penting, dan kalau argumen-argumen receh dalam artian bukan nggak baik ya, maksudnya argumen yang tidak terlalu signifikan di dalam debat, itu nggak usah kita sanggah, karena kita sekali lagi punya waktu yang terbatas, dan gunakan itu sebaik mungkin. Itu. Oke, ada yang ingin bertanya langsung? Terakhir, saya beri kesempatan sebelum saya akhiri. Tidak ada ya? Ini sebelumnya mohon maaf kok, ini ya, video saya nggak kelihatan ya? Nggak bisa, itu soalnya. Nggak apa-apa ya? Oke, nggak ada yang bertanya lagi? Baik, jadi kita telah sampai di akhir agenda webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas segala pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Kak Bayu hari ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata selama sesi webinar berlangsung, yang tentunya akan kami jadikan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Tapi kiranya hal ini tidak menjadi hambatan bagi kita semua dalam menyimak sesi webinar malam ini. Mungkin Kak Bayu ada closing statement, Kak? Sebelum saya ada sedikit teman-teman. Sebenarnya ini saran untuk kita semua sih, sebenarnya untuk saya. Yang pertama, teman-teman ingat teori why yang telah saya sampaikan. Ketika teman-teman mengikuti kompetisi ataupun melakukan semua kegiatan, itu harus berlandaskan visi yang benar. Dan visi sebaik-baiknya visi, itu visi yang ikhlas demi kebermanfaatan kepada manusia lainnya gitu. Jangan ikut lomba hanya mau menang dan terkenal, tapi harus ada visi yang memang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman, yang kedua, hargailah pembicaraan orang lain gitu. Pembicaraan orang lain, siapapun dia, baik dia orang yang kita anggap nggak punya pengalaman, itu hargai pendapatnya dan hargai dan dengar pendapatnya. Karena seorang pembicara yang ulung itu adalah pendengar yang baik. Dan yang ketiga, teman-teman, yang terakhir, kita harus lebih banyak berpikir dan mendengar sebelum kita lebih banyak berbicara gitu.
Karena dalam debat itu 7 menit berbicara, 40 menit mendengarkan dan berpikir. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf atas segala penyampaian yang mungkin ada kesalahan. Saya sama sekali tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan hal itu. Kita mungkin dikembalikan ke Kak Natalia. Siap. Baik teman-teman, demikianlah sesi webinar bersama COI Indonesia dan Kak Bayu malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, tentunya terima kasih atas waktu dan penjelasannya, serta tidak lupa juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung bersama kami. Informasi terkait sertifikat akan diumumkan kembali melalui grup ya teman-teman, jadi mohon kesabaran. Oke, jangan lewatkan sesi webinar COI Indonesia selanjutnya bersama para narasumber yang tidak kalah menarik tentunya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Bayu juga ya, Bay. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.